Cerita dibuka dengan seorang murid SMA yang mengayuh sepedanya dengan cepat karena ia sudah terlambat ke sekolah. Kita mundur ke beberapa jam yang lalu di hari yang sama. Pagi itu, di taman depan suatu kediaman, sedang dilaksanakan prosesi eksorsis pada seorang pria. Dukun yang memimpin ritual eksorsis ini adalah seorang gadis cantik yang dijuluki sebagai Pri Chongji atau peri surga dan bumi. Pri Chongji melakukan ritual dengan tarian dan doa yang tiada henti kepada para dewa. Semua ini ia lakukan agar para dewa berkenan mengeluarkan roh jahat dari tubuh pria di hadapannya. Namun nyatanya, roh di dalam tubuh pria itu cukup kuat dan ia bersikeras untuk tetap tinggal di dalam tubuh sang pria. Roh itu mengamuk di tengah prosesi eksorsis dan tanpa sengaja menarik jubah Pri Chongji hingga nampak pakaian di dalam jubah itu. Pakaian dalam jubah itu ialah seragam siswa SMA yang dikenakan oleh Pri Chongji dengan papan nama seragam yang bertuliskan nama Park Song-a. Menyaksikan kejadian ini, para penonton ritual menjadi kaget. Jadi teman-teman, nama asli Pri Chongji ini adalah Park Song-a atau sering disapa Song-a. Sekarang untuk mempermudah dalam penjelasan cerita, mari kita panggil Pri Chongji ini dengan nama aslinya saja ya, yaitu Song-a. Akibat hal ini, Song-a menjadi naik pitam dan membentak roh dalam tubuh pria itu agar ia segera pergi, namun roh itu tetap menolaknya. Song-a pun menyadari bahwa ia sudah terlambat ke sekolah dan buru-buru berangkat ke sekolah meskipun roh itu belum keluar dari tubuh kliennya. Setelah sampai di sekolah, Song-a yang terlambat akhirnya masuk sekolah lewat memanjat tembok pembatas. Karena tidak hati-hati, Song-a yang hampir saja terjatuh pun ditangkap oleh seseorang. Dia adalah sahabat Song-a, namanya Pyo Jiho. Jiho pun segera menurunkan Song-a dan menggodanya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya menolong Song-a agar ia memiliki teman ketika mendapatkan nilai buruk pada ujian hari ini. Song-a pun segera menjadi kesal dengan ucapan sahabatnya itu. Saat keduanya berjalan menuju kelas, datanglah segerombolan wanita yang menggandeng Jiho dan segera mengajaknya masuk ke kelas tanpa mereka memedulikan Song-a di sana. Jadi teman-teman, Song-a ini merupakan seorang siswa yang berparas cantik namun sulit bergaul dengan teman sebayanya. Hal inilah yang menyebabkan Song-a hanya memiliki satu orang sahabat, yaitu Jiho. Jiho pun jadi satu-satunya orang di sekolah yang mengetahui identitas Song-a yang bekerja sebagai seorang dukun. Karena sudah sering tidak dianggap oleh teman-temannya, meskipun sedih, Song-a tetap berusaha untuk tersenyum dan terlihat kuat dalam menjalani kehidupannya. Hari itu ujian matematika di sekolah. Song-a nampak frustasi melihat pertanyaan dalam lembar ujian. Ia pun kesulitan dalam menjawab setiap pertanyaan tersebut. Ketika sudah selesai ujian, Jiho mendekati Song-a lalu meledek dan menanyakan berapa banyak soal yang mampu Song-a jawab. Song-a yang frustasi mendengarkan pertanyaan Jiho segera mengirimkan pesan pada bibinya bahwa hari ini akan pulang terlambat karena ia ingin lebih lama belajar di sekolah. Song-a nampak ingin memperoleh nilai yang lebih baik di ujian esok hari dan ia tidak ingin pulang cepat untuk menghadapi klien-kliennya. Wanita ini adalah bibi yang bekerja di kediaman Song-a. Kita panggil dia Bibi Luna saja ya teman-teman. Bibi Luna yang menerima pesan Song-a nampak khawatir. Jadi teman-teman, sampai sini kalau masih ada yang bingung, ku perjelas lagi ya. Song-a ini di malam hari bekerja sebagai dukun dengan julukan Peri Chongji. Dan di siang hari, dia merupakan seorang anak SMA yang bernama Park Song-a. Malam harinya di sekolah, siswa-siswa nampak belajar dengan serius. Ada seorang siswa yang sekelas dengan Song-a yang merasa sakit perut dan ingin pergi ke toilet. Namanya adalah Mobom. Ia bergegas pergi ke toilet dan saat di toilet, ternyata lampu toilet mati. Karena sudah tidak tahan, Mobom segera masuk ke salah satu bilik toilet. Saat sedang duduk di kloset,
Ternyata di dinding atas bilik toilet nampak sesosok hantu. Hantu ini meneteskan air dari tubuh dan mulutnya. Mobom yang merasa terganggu dengan tetesan air itu menoleh ke atas dan segera kaget dengan penampakan hantu yang ia lihat. Sedangkan di kelas, Song A nampak ketiduran dan bermimpi berjumpa dengan dirinya di masa lalu yang masih kecil. Song A cilik ini memberikan sebuah boneka pria yang berjalan terbalik pada Song A dewasa. Hal ini membuat Song A dewasa heran dan ia segera terbangun dari mimpi itu. Di saat yang bersamaan, Mobom pun datang dan menyampaikan pada teman sekelasnya bahwa ia melihat hantu air di toilet pria. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun di kelas yang memedulikan cerita itu. Saat sedang berjalan pulang ke rumah, Song A bertemu dengan sesosok hantu pria yang duduk di atas sebuah papan nama restoran. Hantu pria itu nampak terduduk sedih. Song A yang melihat hantu itu pun berucap kecil, berjanji untuk segera menolong arwah pria itu. Nama hantu pria itu adalah Gangsik. Alasan dibalik janji Song A ini akan kita bahas nanti ya teman-teman. Song A pun akhirnya tiba di rumah dan menemui ibunya. Ibu Song A ini juga seorang dukun yang cukup terkenal yang memiliki julukan Jenderal Dochon. Dengan pelindungnya ialah Dewa Jenderal. Ibu Song A ini kita sebut saja Ibu Sin ya teman-teman. Song A yang pulang terlambat segera ditanyai ibunya alasan mengapa ia sangat peduli pada urusan sekolahnya sampai-sampai meninggalkan kliennya di tengah-tengah prosesi eksorsis. Sebab menurut Ibu Sin, Song A yang merupakan seorang dukun tidak terlalu butuh sekolah. Berbeda dengan Ibu Sin, Song A sangat menyukai kegiatannya sebagai anak sekolah. Bahkan ia bercita-cita melanjutkan pendidikannya sampai kuliah. Bukan karena ia ingin menjadi anak pintar, namun karena Song A ingin memiliki kehidupan normal seperti anak-anak seusianya. Dalam percakapan itu, meskipun Ibu Sin masih merasa sekolah itu hanya buang-buang waktu, namun ia tetap mengizinkan anaknya untuk mengejar pendidikannya. Dengan syarat, Song A harus tetap mengutamakan tugasnya sebagai seorang dukun. Malam itu banyak sekali klien yang datang dan Song A pun bekerja dengan giat mendengarkan setiap keluhan dan harapan para kliennya itu. Meskipun jauh di dalam hatinya, Song A sangat iri dengan setiap orang yang datang padanya sebab mereka semua memiliki kehidupan yang normal yang selalu ia idam-idamkan. Keesokan harinya, saat Song A berada di taman sekolah bersama Jiho, ia menceritakan tipe cowok idealnya, yaitu ia ingin memiliki pacar yang tampan dan pria itu harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan harapannya, yaitu pria yang baik bahkan kepada orang asing sekalipun. Jiho menyampaikan bahwa kriteria itu cukup sulit dan ia bertanya pada Song A apakah dirinya masuk kriteria Song A atau tidak. Song A pun langsung menolak Jiho dan berkata bahwa ia tidak lolos karena kurang tampan. Malam harinya, Song A seperti biasa menjalankan tugasnya sebagai seorang dukun. Di saat klien terakhirnya masuk, wajah Song A berubah menjadi kaget karena pria itu memiliki paras yang tampan sesuai dengan kriterianya. Pria tampan itu bernama Baek Gyeon-woo. Namun sayangnya, Gyeon-woo masuk ruang praktek itu dengan berjalan terbalik dalam penerawangan yang dilakukan Song A. Hal ini menandakan bahwa Gyeon-woo adalah orang yang dikutuk dan selalu dibayangi oleh maut. Kejadian ini membuat Song A teringat pada mimpinya di sekolah waktu itu. Ternyata mimpi itu merupakan pertanda bagi Song A atas kedatangan Gyeon-woo. Saat itu Gyeon-woo datang ditemani neneknya. Nenek Gyeon-woo bernama Oh Ok-sun. Untuk mempermudah, kita sebut saja dia Nenek Ok-sun ya teman-teman. Selama konsultasi, Nenek Ok-sun meminta bantuan Song A untuk membuat jimat khusus yang dapat menolong Gyeon-woo agar Gyeon-woo dapat terhindar dari segala kesialan. Sedangkan Song A yang sudah menyukai Gyeon-woo sejak pandangan pertama, merasa sangat disayangkan jika Gyeon-woo harus kehilangan nyawanya di umur yang masih sangat muda. Sebab dalam penerawangan Song A, hidup Gyeon-woo
hanya tersisa 21 hari lagi. Untuk memastikan apakah Gyeon-woo adalah pria yang benar-benar pantas untuk ia tolong, maka Song-a mengajukan pertanyaan pada Gyeon-woo. Jawaban yang diberikan Gyeon-woo menunjukkan bahwa ia adalah pria yang baik dan memenuhi kriteria pria ideal menurut Song-a. Hal inilah yang mendorong Song-a untuk berjanji pada nenek Oksun bahwa ia akan menolong Gyeon-woo. Sepertinya Gyeon-woo dan nenek Oksun, terjadilah perdebatan antara Song-a dengan ibunya. Ibu Shin menegur Song-a yang ingin menolong Gyeon-woo. Hal ini karena Gyeon-woo selalu dibayangi maut dan tentunya akan membahayakan nyawa Song-a jika ia berusaha menolong Gyeon-woo. Selain itu, Ibu Shin juga mengingatkan Song-a tentang kejadian yang menimpa Gangsik. Jadi teman-teman, Gangsik merupakan salah satu klien Song-a semasa ia masih hidup. Gangsik ini datang pada Song-a dengan kasus yang serupa dengan Gyeon-woo. Oleh karenanya di masa lalu, Song-a berusaha menjaga Gangsik. Namun sayangnya nyawa Gangsik tidak tertolong dalam sebuah kecelakaan, yang mana kejadian ini juga hampir saja merenggut nyawa Song-a. Sehingga waktu itu ketika Song-a bertemu arwah Gangsik, ia merasa masih memiliki tanggung jawab untuk menghantarkan arwah Gangsik agar dapat beristirahat dengan tenang. Hal inilah yang menyebabkan Ibu Shin bersikeras agar Song-a membatalkan janjinya dengan nenek Oksun. Sebab ketika seseorang berusaha melindungi orang yang sudah dibayangi oleh maut, maka ia harus siap juga kehilangan nyawanya. Song-a mengatakan pada Ibu Shin bahwa ia ingin menolong Gyeon-woo karena ia jatuh cinta pada Gyeon-woo sejak pandangan pertama. Hal ini tentunya sukses untuk mengagetkan Ibu Shin. Keesokan harinya, guru memberikan pengumuman bahwa ada anak baru yang pindah ke kelas Song-a. Anak baru itu adalah Gyeon-woo. Melihat Gyeon-woo, Song-a langsung kaget dan hal ini menarik perhatian semua orang. Tindakan Song-a ini membuat beberapa siswa tergoda untuk menyindirnya dan Song-a pun tersenyum malu berusaha tidak memancing perhatian. Namun Gyeon-woo yang tidak nyaman dengan keadaan ini segera mengatakan bahwa ia mengenal Song-a. Perkataan Gyeon-woo ini berhasil membuat keadaan kelas menjadi lebih tenang dan siswa lain berhenti menertawakan Song-a. Saat pulang sekolah, Song-a yang berjalan dengan Jiho segera menjelaskan bahwa Gyeon-woo sebenarnya tidak mengenalnya, namun Gyeon-woo pura-pura mengenalnya agar ia tidak dibully oleh teman lainnya. Hal ini diketahui Song-a setelah ia berbincang singkat dengan Gyeon-woo sebelum pulang sekolah. Song-a juga menegaskan pada Jiho bahwa sikap Gyeon-woo ini membuatnya semakin suka dengan Gyeon-woo. Malam itu, sepulang sekolah, Gyeon-woo berjalan pulang melalui jalan di dekat restoran milik Gangsik. Saat arwah Gangsik melihat Gyeon-woo, langsung muncul niatan dirinya untuk mengakhiri hidup Gyeon-woo dengan menjatuhkan papan nama restorannya. Untung saja saat itu Song-a melihat kejadian itu dan bergegas menolong Gyeon-woo. Mereka pun akhirnya saling berpelukan untuk melindungi satu sama lain. Sesampainya di rumah, Song-a teringat pada perkataan ibunya. Ibunya pernah berkata bahwa dukun bernama Master Bunga merupakan ahli dalam membuat jimat pelindung. Berbekal informasi ini dan niat yang kuat untuk menolong Gyeon-woo, tanpa sepengetahuan ibunya, Song-a pun berangkat ke kuil Master Bunga di daerah Yangyang. Song-a pun akhirnya tiba di kuil Master Bunga. Orang ini adalah Master Bunga. Setelah bertemu dengan Master Bunga, Song-a segera memohon untuk dibuatkan jimat. Mulanya Master Bunga tidak ingin menolong Song-a karena ia memiliki hubungan yang kurang akur dengan Ibu Shin. Namun setelah disodorkan uang, Master Bunga pun segera menerima permintaan Song-a. Master Bunga mengerjakan jimat pelindung sepanjang malam dan berusaha menyesuaikan dengan keinginan Song-a. Pagi itu, Song-a masuk sekolah setelah begadang semalaman dengan Master Bunga. Ketika Song-a hendak memberikan jimatnya pada Gyeon-woo, ia pun segera pingsan dan berakhir tertidur di ruang UKS. Sore itu, saat masih tertidur di UKS, Song-a bermimpi buruk dan segera terbangun. Di saat terbangun, Song-a sadar bahwa ia belum memberikan jimat pelindung pada Gyeon-woo.
Sehingga ketika sudah sampai di tempat prakteknya, Song A pun segera meminta Nenek Oksun untuk datang mengambil jimat yang ia telah sediakan. Ternyata malam itu yang datang hanyalah Nenek Oksun. Song A pun segera meminta Nenek Oksun menghubungi Gyeon-woo agar ia sendiri datang mengambil jimat itu. Ketika Gyeon-woo datang, ia menjadi marah pada Song-a karena menganggap Peri Chongji hanyalah dukun abal-abal yang ingin menipunya dan Nenek Oksun. Melihat amarah Gyeon-woo, Song-a pun berusaha meyakinkannya untuk menggunakan jimat itu. Namun sayangnya, Gyeon-woo yang keras kepala menganggap tindakan Peri Chongji sebagai tipuan belaka dan ia segera meninggalkan tempat itu dengan wajah datar menahan amarahnya. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai dukun malam itu, Song-a teringat pada hasil penerawangannya tadi ketika Gyeon-woo memasuki ruangannya, yang mana Gyeon-woo akan kehilangan nyawanya karena tenggelam. Maka Song-a pun membulatkan tekadnya untuk menolong Gyeon-woo. Meskipun nyatanya saat ini Gyeon-woo belum mengambil jimat pelindungnya. Keesokan harinya saat Song-a ada di koridor sekolah, ia menyadari terdapat telapak tangan mencurigakan yang terbentuk di dinding sekolah dan mengarah pada toilet pria. Song-a pun teringat pada ucapan Jiho bahwa Mobom pernah pingsan di toilet pria dan berkata bahwa ia ketakutan dengan hantu yang ada di sana. Dengan informasi ini, Song-a menyadari bahwa pasti ada hantu air di dalam toilet pria yang bisa saja membahayakan nyawa Gyeon-woo. Maka saat ada kesempatan, Song-a menyelinap masuk ke toilet pria dan akhirnya menjumpai hantu air itu. Hantu air itu akhirnya tunduk pada Song-a dan Song-a pun berjanji bahwa ia akan membantu hantu air untuk segera menuju alam baka apabila hantu itu tidak berbuat jahat lagi. Namun saat sedang bersama hantu air, datanglah beberapa teman pria Song-a yang diketuai oleh Kim Jin-woong. Song-a yang mengetahui hal itu berusaha untuk tidak ketahuan berada di toilet pria. Ketika Jin-woong CS sedang berada di toilet, datanglah pula Gyeon-woo ke sana. Merasakan kehadiran Gyeon-woo, hantu air menjadi tidak terkontrol dan mencoba untuk mengakhiri hidup Gyeon-woo. Gyeon-woo yang hampir saja kehilangan nyawanya segera ditolong oleh Song-a dengan menyiramkan air melalui selang yang telah dililitkan sebuah jimat pelindung. Hantu air yang takut pada air yang telah diberikan jimat itu segera menghindar dan meloncat ke berbagai arah. Hal inilah yang menyebabkan Song-a menyemprotkan air ke segala penjuru sampai-sampai membasahi seluruh tubuh Jin-woong CS dan Gyeon-woo. Setelah hantu air itu menghilang, Song-a hanya bisa tersenyum malu dan kesulitan mencari alasan mengapa ia melakukan hal itu pada Jin-woong CS dan Gyeon-woo. Akibat ketahuan membuat kekacauan di toilet pria, Jin-woong CS, Gyeon-woo dan Song-a akhirnya dipanggil ke ruang guru. Mereka pun diberikan hukuman oleh guru untuk membersihkan sekolah selama 2 pekan. Jin-woong CS sebenarnya tidak terima dengan hukuman ini, namun karena takut mendapatkan hukuman tambahan, mereka pun akhirnya menurutinya. Saat sedang menyapu dengan Gyeon-woo, Song-a berusaha meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, namun Gyeon-woo segera mengabaikannya. Ketika Gyeon-woo pergi, Song-a mendengarkan suara dogi di dekatnya. Suara itu berasal dari arah gudang tempat Jin-woong CS sedang duduk merokok. Ternyata ada arwah dogi yang menjaga Jin-woong yang sedang menggonggong karena melihat sosok hantu api di dalam gudang. Dogi ini bernama Boki. Saat Song-a datang, ia pun segera memadamkan api yang hendak membakar gudang sekolah karena dinyalakan oleh hantu api. Song-a pun marah dan menegur hantu api, namun hal ini malah memicu kesalahpahaman antara Jin-woong dan dirinya. Untung saja berkat ide cemerlang Song-a untuk mengalihkan pembicaraan dan berniat membantu Jin-woong CS untuk menyapu daerah sekitar gudang, akhirnya kesalahpahaman ini pun berakhir damai.
Malam harinya, setelah menjalankan tugasnya sebagai dukun, Song A dihampiri Ibu Sin, lalu ia pun menceritakan kejadian di sekolah. Berharap mendapatkan pujian dari Ibu Sin, Song A malah ditegur Ibu Sin untuk jangan mudah berpuas hati sebab keadaan Gyeon U yang rentan pada maut. Oleh karenanya, Ibu Sin memberikan jimat tambahan yang ia peroleh melalui cara kekerasan dari Master Bunga. Song A menjadi sangat bahagia dengan jimat baru yang ia dapatkan itu. Keesokan harinya, Song A yang kesulitan memberikan jimat tersebut pada Gyeon U segera dibantu Jiho untuk mencuri HP Gyeon U. Saat ada kesempatan, Song A dibantu Jiho memasukkan jimat tersebut pada casing HP Gyeon U. Ketika sedang sibuk memasukkan jimat tersebut, mereka tanpa sengaja ditemui oleh Nenek Oksun. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk mengembalikan HP Gyeon-u pada Nenek Oksun. Setelah Gyeon-u datang, HP itu pun segera dikembalikan pada Gyeon-u. Mulanya, Gyeon-u berpikiran negatif dan tidak ingin dianggap berteman dengan Jiho dan Song A. Namun Song A yang tidak ingin hanya menjadi orang asing dalam hidup Gyeon-u, segera memberanikan dirinya untuk mengakrabkan diri pada Gyeon-u dan Nenek Oksun. Ia pun mengajak makan Gyeon-u sebagai tanda persahabatan. Saat dalam perjalanan pulang, Song A menyampaikan pada Jiho bahwa kesempatan makan bersama di rumah Gyeon-u ini merupakan waktu yang tepat bagi Song A untuk menyelipkan jimat-jimat di rumah Gyeon-u. Hal ini perlu ia lakukan sebab Gyeon-u yang sangat rentan pada kuasa maut. Namun sesaat sebelum meninggalkan sekolah, datanglah pelatih tim memanah sekolah yang menyapa Jiho. Pelatih ini bernama Yang Jusop. Untuk lebih mudah, kita sebut saja dia pelatih Ju. Pelatih Ju pernah mengira Jiho berminat untuk mengikuti klub memanah, sehingga pada saat bertemu Jiho, ia mencoba meyakinkannya. Di saat yang bersamaan, nampak Gyeon-u yang terlihat tidak nyaman dengan kehadiran pelatih Ju. Sedangkan di kelas, nampak murid pria bernama Meng Juseng yang kita sebut saja dia Meng Ju. Meng Ju bersama dengan Mobo mencari informasi tentang Gyeon-u untuk memuaskan rasa penasaran mereka tentang anak baru di kelas mereka. Mereka pun menemukan informasi mencengangkan tentang Gyeon-u. Jadi teman-teman, ada gosip di sekolah lama Gyeon-u yang mengatakan bahwa ia merupakan seorang arsonis. Sebagai informasi ya teman-teman, arsonis ini adalah orang atau pelaku yang sengaja membakar properti orang lain untuk tujuan buruk. Maka setelah informasi ini disebarkan oleh Mengju, semua anak di kelas menjadi syok dengan kenyataan ini. Sore harinya, saat berkunjung ke rumah Gyeon-u, Song A yang berniat menaruh jimat di kamar Gyeon-u hampir saja diusir oleh Gyeon-u. Hal ini karena Gyeon-u tidak ingin orang lain memasuki kamarnya. Saat Nenek Oksun, Gyeon-u, Jiho, dan Song A sedang makan bersama, Jiho tidak sengaja menegur Gyeon-u bahwa ia harus bersikap baik pada neneknya sebab ia dibesarkan oleh neneknya seorang diri. Jiho mengatakan hal ini karena mengira ayah dan ibu Gyeon-u sudah tiada. Mendengarkan itu, Nenek Oksun segera menyampaikan bahwa Gyeon-u hanya dititipkan padanya karena kedua orang tua Gyeon-u yang bekerja di luar negeri. Mendengarkan ini, Jiho merasa malu dan bersalah. Song A yang tidak ingin keadaan menjadi lebih canggung, segera menceritakan pengalamannya sebagai anak yang diadopsi. Jadi teman-teman, Song A ini sudah diadopsi oleh Ibu Sin sejak ia masih kecil karena ia dititipkan oleh kedua orang tua kandungnya. Namun sampai sekarang, ia belum bertemu lagi dengan orang tua kandungnya. Mendengarkan cerita singkat kehidupan Song A, Nenek Oksun pun merasa tersentuh. Sehingga ketika mencuci piring, ia menanyakan kesan Gyeon-u terhadap Song A. Gyeon-u yang masih belum begitu mengenal Song A menjadi bingung menanggapi pertanyaan itu. Di lain sisi, Jiho yang masih merasa canggung dengan perkataannya tadi segera mengajak Song A ngobrol berdua untuk memahami keadaan saat ini. Namun saat sedang berbincang, Song A menyadari bahwa kamar yang dimasuki olehnya dan Jiho adalah kamar Gyeon-u. Tanpa membuang waktu, Song A berusaha meletakkan jimat tersebut di tempat yang sulit dijangkau.
Hal ini pun akhirnya menyebabkan sebuah dos terjatuh. Gyeonu yang sedari tadi mendengarkan percakapan Song A dan Jiho dari luar pintu segera mengecek keadaan mereka. Saat merapikan isi dos yang berhamburan, Jiho dan Song A baru menyadari bahwa Gyeon-woo adalah seorang atlet memanah dilihat dari medali-medali pada dos tersebut. Song A yang melihat adanya kesempatan dari kekacauan itu segera menyelipkan jimat tersebut di meja dekatnya. Belum selesai membereskan kekacauan itu, Song A sudah ditelepon oleh Bibi Luna untuk segera balik ke rumah sebab para klien sudah menunggunya. Song A pun buru-buru pamit pada Gyeon-woo, Jiho dan Nenek Oksun dengan alasan bahwa ia memiliki urusan mendadak. Saat baru saja keluar dari pagar rumah Gyeon-woo, Nenek Oksun mengejar Song A untuk memberikan tasnya yang hampir saja ia lupakan. Setelahnya, Nenek Oksun menyampaikan terima kasih Pri Chongji pada Song A dan hal ini sangat mengagetkannya. Ternyata teman-teman, Nenek Oksun telah menyadari identitas Song A yang adalah seorang dukun saat ia melihat Song A dan Jiho menaruh jimat dalam casing HP Gyeonu. Meskipun begitu, Nenek Oksun tetap merahasiakan hal ini dan senang dengan kehadiran Song A yang selalu menjaga cucunya. Sedangkan di sekolah, pelatih Ju baru teringat bahwa Gyeon-woo adalah seorang atlet memanah. Hal ini ia ketahui karena mengingat momen ketika Gyeon-woo memperoleh penghargaan dalam perlombaan memanah. Keesokan harinya, saat di sekolah, Song A terus memperhatikan Gyeon-woo saat ia sedang menyapu di dekat gudang. Song A segera dihampiri oleh Jiho, dan Jiho menyampaikan bahwa Gyeon-woo tidak ingin bersahabat dengan mereka berdua. Hal ini membuat Song A bertanya-tanya, mengapa Gyeon-woo ingin menjaga jarak dengan orang yang peduli padanya. Sedangkan dari arah gudang, hantu api terus memperhatikan Gyeon-woo yang sedang menyapu. Saat jam istirahat tiba, sudah tersebar rumor buruk tentang Gyeon-woo yang adalah seorang arsonis. Gyeon-woo yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk mengabaikan keadaan itu dan berusaha terlihat biasa saja. Namun Song A yang mengetahui rumor itu saat ia sedang di toilet, mengajak Jiho untuk duduk dan makan bersama Gyeon-woo. Gyeon-woo yang heran dengan tingkah laku Song A dan Jiho mempertanyakan maksud kehadiran mereka yang duduk dan makan bersamanya. Ia menduga mereka iba padanya, namun Song A dan Jiho kompak mengacukan pertanyaan Gyeon-woo. Song A dan Jiho pun menyampaikan bahwa mereka mendengar rumor tentang Gyeon-woo, namun tingkah laku mereka tetap menunjukkan sikap santai dan biasa saja di dekat Gyeon-woo. Seusai makan di kantin, Jiho menyampaikan pada Song A bahwa ia tidak mendukung sahabatnya itu bersama dengan pria yang berbahaya seperti Gyeon-woo. Namun Song A meyakinkan Jiho bahwa Gyeon-woo adalah orang baik. Hanya saja karena ia selalu dihantui oleh maut, maka ia selalu dikelilingi oleh kesialan dan hal-hal yang berbahaya. Jiho yang mendengarkan penjelasan Song A pun akhirnya mencoba memahami maksud sahabatnya itu. Saat sudah tiba di rumah, Gyeon-woo melihat Nenek Oksun yang membuat japchae dalam jumlah banyak. Nenek Oksun menyampaikan pada Gyeon-woo bahwa ia hendak membagikan japchae tersebut pada temannya, sehingga ia pun bergegas pergi. Gyeon-woo yang penasaran siapa teman neneknya pun mengikuti Nenek Oksun secara diam-diam. Ternyata teman yang dimaksudkan oleh Nenek Oksun adalah Song A. Gyeon-woo yang tahu bahwa neneknya menemui Pri Chongji segera masuk ke ruang praktek Pri Chongji dan membentaknya. Gyeon-woo menyebut Pri Chongji dukun yang tidak tahu malu karena selain merupakan seorang penipu, Pri Chongji juga menyuruh neneknya melakukan hal lain di luar urusan perdukunan. Nenek Oksun yang mencoba untuk meluruskan keadaan pun tidak dapat membujuk Gyeon-woo. Song A hanya bisa terduduk diam memperhatikan kepergian Gyeon-woo dan Nenek Oksun. Keesokan harinya saat di sekolah, teman sekelas Gyeon-woo terus memperhatikan Gyeon-woo dengan tatapan curiga dan waspada mengingat rumor buruk tentangnya. Gyeon-woo yang tidak nyaman dengan keadaan ini segera keluar dari kelas. Gyeon-woo berdalih pada Jiho bahwa ia ingin membuang sampah dan membersihkan gudang.
Song A yang tiba di sekolah segera menanyakan keberadaan Gyeon-woo pada Jiho. Jiho menyampaikan bahwa Gyeon-woo sedang di gudang untuk bersih-bersih dan buang sampah. Mengetahui hal itu, Song A langsung teringat pada penerawangannya tadi malam saat Gyeon-woo masuk ke ruang prakteknya. Saat itu, Gyeon-woo berjalan masuk dengan posisi terbalik dan ia akan kehilangan nyawanya karena adanya kebakaran. Mengingat hal ini, Song A bergegas berlari menuju gudang karena ia khawatir apabila hantu api berbuat hal buruk pada Gyeon-woo. Dari kejauhan nampak asap yang mulai mengepul keluar dari arah gudang sekolah. Song A yang bergegas menuju gudang hendak memeriksa jimat yang diselipkan pada HP Gyeonu dan ia pun menyadari bahwa jimat itu tidak dapat digunakan. Semua ini adalah ulah dari Master Bunga sebagai balas dendam atas penindasan dan ancaman yang diberikan Ibu Sin padanya. Sedangkan di gudang, nampak Gyeon-woo yang terkunci di sana dan dikelilingi oleh kobaran api. Kobaran api ini adalah ulah dari hantu api. Gyeon-woo pun teringat pada kenangan buruknya saat ia terperangkap dalam kobaran api dan memeluk seorang temannya. Song A yang sudah tiba di gudang berusaha keras untuk masuk ke gudang dan sesampainya di sana, ia berusaha untuk mengalahkan hantu api. Usahanya ini juga didukung oleh Jiho yang memecahkan salah satu kaca gudang dan menyemprotkan apar ke kobaran api. Usaha Song A dan Jiho ini akhirnya berbuah manis dengan hantu api yang melarikan diri dan kebakaran itu pun teratasi. Akibat kasus kebakaran ini, Gyeon-woo, Song A, dan Jiho dipanggil ke ruang guru. Ini adalah wali kelas Song A. Di ruang guru, wali kelas meminta Gyeon-woo mengisi laporan kejadian sebab ia mengira kebakaran ini disebabkan oleh Gyeon-woo. Namun Song A yang mengetahui semuanya mencoba meyakinkan wali kelas bahwa Gyeon-woo adalah korban bukan pelaku kebakaran. Hal ini juga didukung oleh Jiho. Namun wali kelas memberikan penjelasan bahwa ia memberikan kertas laporan kejadian karena Gyeon-woo tidak memberikan penjelasan padanya tentang rumor bahwa ia seorang arsonis. Sore harinya, Song A dan Jiho pun mengecek gudang dan mencoba mencari keberadaan hantu api yang nyatanya telah kabur. Jiho menanyakan pada Song A terkait niatnya untuk menolong Gyeon-woo setelah melihat Gyeon-woo yang diam saja menanggapi tuduhan wali kelas padanya. Song A merasa bimbang saat ini karena ia merasa Gyeon-woo sangat sulit untuk didekati dan terkesan menutup diri dari segala usaha baik yang Song A lakukan. Hal ini karena tadi sesudah keluar dari ruang guru, Song A menanyakan pada Gyeon-woo mengapa ia tidak memberikan penjelasan tentang rumor dan kejadian kebakaran yang menimpanya. Sebab menurut Song A, dengan diamnya Gyeon-woo, maka rumor itu akan terkesan merupakan sebuah kebenaran. Mendengarkan ocehan Song A, Gyeon-woo pun yang lebih memilih untuk menutup diri dari kebaikan orang lain, segera menyindir Song A untuk tidak terlalu peduli padanya, sebab keadaan Song A yang juga diacuhkan oleh teman lainnya. Mendengarkan hal ini, Song A hanya bisa terdiam dan merasa Gyeon-woo sangat sulit untuk didekati. Song A pun menjadi sedih saat memikirkan keadaan Gyeon-woo, dan ia akhirnya dihibur oleh Jiho. Malam harinya, Gyeon-woo menemui pelatih Ju. Ia menyampaikan bahwa ia tidak berniat untuk melanjutkan pelatihannya dalam memanah setelah ia ditanyai mantan pelatihnya baru-baru ini. Hal ini terjadi karena beberapa saat yang lalu, pelatih Ju sempat bertemu dengan pelatih Jong yang adalah mantan pelatih memanah dari sekolah lama Gyeon-woo. Dalam pertemuan ini, pelatih Ju akhirnya mengetahui perlakuan teman-teman lama Gyeon-woo dan pelatih Jong pada Gyeon-woo. Jadi teman-teman, Gyeon-woo ini di sekolah lamanya merupakan seorang atlet memanah. Ia selalu berhasil dalam meraih medali emas dalam setiap perlombaan yang ia ikuti. Hal ini pula yang memunculkan perasaan iri pada hati teman-teman Gyeon-woo. Sehingga ketika terjadi kasus kebakaran di sekolah lamanya, Gyeon-woo pun digosipkan sebagai seorang arsonis. Selain itu, pelatih Jong juga menyampaikan bahwa Gyeon-woo lah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai penyebab kebakaran.
Sehingga untuk menenangkan hati para murid dari tim memanah, pelatih Jong lebih memilih mengeluarkan Gyeon-woo dari tim memanah. Kenyataan ini pun menggerakkan hati pelatih Ju untuk mengajak Gyeon-woo bergabung ke klub memanah sebab ia tahu potensi dari Gyeon-woo. Kembali ke saat sekarang, Gyeon-woo menyampaikan pada pelatih Ju bahwa ia mengikuti perlombaan memanah karena neneknya mendukungnya. Namun sekarang, Gyeon-woo berniat tidak mengikuti klub memanah karena ia tidak ingin menjadi sasaran kebencian dalam setiap keberhasilan yang ia raih. Sebab ia tidak ingin neneknya turut merasakan kebencian orang lain yang diluapkan padanya. Pelatih Ju yang mendengarkan penjelasan Gyeon-woo hanya bisa terdiam terpaku menerima penjelasan yang tulus dari Gyeon-woo. Sedangkan di kediaman Song-a, ia mendapatkan kunjungan dari Nenek Oksun. Nenek Oksun menceritakan banyak hal tentang keadaan Gyeon-woo. Ia menceritakan bahwa Gyeon-woo sebenarnya adalah anak yang lembut dan baik hati. Namun banyak orang terdekat Gyeon-woo yang memutuskan hubungan mereka dengannya karena kesialan yang menimpa Gyeon-woo sedari ia masih kecil. Tindakan orang di sekitar Gyeon-woo lah yang membentuknya menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya pada niat baik orang lain padanya. Mendengarkan penjelasan Nenek Oksun ini, Song-a pun berlinang air mata. Saat Song-a hendak menyentuh tangan Nenek Oksun, ia pun sadar bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah roh Nenek Oksun. Sebab saat ini, Nenek Oksun sudah terbujur kaku di dalam rumahnya sambil diiringi tangisan Gyeonu. Di waktu-waktu terakhirnya, Nenek Oksun memohon agar Song-a mau menjaga Gyeonu karena ia benar-benar sendiri saat ini. Song-a pun berjanji bahwa ia akan menjaga Gyeonu seperti Tuhan yang tidak pernah membiarkan manusia berjalan sendiri dalam hidup ini. Ia pun berjanji untuk melindungi Gyeonu dengan segenap kemampuannya. Saat sudah tiba di rumah duka, Song-a yang memakai pakaian dukun berjalan masuk menuju ruangan penghormatan untuk Nenek Oksun. Di sana terdapat Gyeon-woo yang sedang berdiri memandangi kedatangan Pri Chong-ji. Gyeon-woo segera mengusir Pri Chong-ji, namun Pri Chong-ji bersikeras tetap tinggal di sana karena ia datang untuk menemui Nenek Oksun. Namun jauh di dalam hatinya, Song-a hadir di sana untuk melindungi Gyeon-woo dari semua roh yang ada di rumah duka itu.